Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai daya ikat hukum internasional, khususnya melalui dua teori utama, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Kemudian serta bagaimana kedua teori ini dapat kita gunakan sebagai pisau analisis untuk memahami posisi Indonesia itu dalam penerapan hukum internasional. Nah, jadi topik ini tuh sangat penting karena saat ini setiap negara itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, negara selalu berinteraksi dengan negara lain seperti melalui perjanjian internasional, kerjasama dan organisasi internasional. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting seperti bagaimana hukum internasional itu mengikat suatu negara dan bagaimana hukum internasional itu berlaku dalam sistem hukum nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan teori monisme dan dualisme sebagai alat analisis. Nah, pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan daya ikat hukum internasional. Nah, daya ikat hukum internasional itu adalah kekuatan hukum yang membuat negara itu wajib mematuhi semua aturan hukum internasional, yang dimana artinya ketika suatu negara itu telah menyetujui suatu perjanjian internasional, maka negara tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melakukan atau melaksanakan isi perjanjian tersebut. Nah, contohnya, jika suatu negara itu menandatangani perjanjian lingkungan internasional, maka negara tersebut wajib melaksanakan aturan perlindungan lingkungan sesuai perjanjian tersebut. Nah, daya ikat hukum internasional itu didasarkan pada prinsip utama, yaitu pada Pakta San Sarvanda, yang dimana artinya perjanjian itu harus dipatuhi. Nah, kemudian prinsip ini tuh merupakan dasar utama hukum internasional, di mana artinya negara itu tidak boleh melanggar perjanjian yang telah disepakati. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam teori pertama, yaitu teori monisme. Nah, jadi teori monisme ini menyatakan bahwasannya kalau hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan satu kesatuan sistem hukum. Nah, menurut teori ini, hukum internasional ini dapat langsung berlaku dalam hukum nasional tanpa perlu diubah terlebih dahulu. Nah, menjadi hukum nasional. Nah, kemudian tokoh utama dari teori monisme ini adalah Hans Kelsen. Nah, menurut Hans Kelsen sendiri, semua hukum itu berasal dari satu sistem hukum yang sama, sehingga hukum internasional dan hukum internasional itu tidak dapat terpisah gitu. Nah, kemudian teori monisme itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada monisme dengan primat hukum internasional. Nah, di mana teori ini tuh menyatakan bahwasannya hukum internasional itu lebih tinggi daripada hukum nasional, yang dimana hukum internasional itu lebih tinggi pangkatnya daripada hukum nasional. Nah, artinya jika terjadi konflik antara hukum internasional dan hukum nasional, maka
hukum internasional yang harus diutamakan. Nah, contohnya itu seperti jika hukum nasional suatu negara bertentangan dengan perjanjian internasional, maka hukum nasional tersebut itu harus disesuaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu adanya monisme dengan primat hukum nasional. Nah, jadi teori ini menyatakan kalau bahwasannya hukum nasional itu lebih tinggi dari hukum internasional. Nah, artinya hukum internasional itu tetap bagian dari sistem hukum, tetapi hukum nasional itu tetap memiliki posisi yang lebih tinggi. Nah, ciri-ciri utama teori monisme itu hukum internasional dan nasional merupakan satu sistem. Kemudian hukum internasional itu dapat langsung berlaku. Nah, kemudian tidak memerlukan transformasi ke hukum nasional, di mana kayak yang individu itu dapat menjadi subjek hukum internasional. Nah, adapun kelebihan dari teori monisme ini, yang pertama itu memudahkan penerapan hukum internasional, yang kedua mendukung kerjasama internasional, dan yang ketiga memperkuat sistem hukum global. Nah, kekurangan teori monisme ini, jika kita lihat dari kelebihan, nah pasti terdapatnya kekurangan. Nah, kekurangan di teori monisme ini yang pertama itu dapat mengurangi kedaulatan negara. Kemudian negara itu kehilangan kontrol penuh terhadap hukum nasional. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke teori kedua, yaitu teori dualisme. Nah, jadi teori dualisme ini menyatakan bahwasannya hukum internasional dan hukum nasional itu adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Nah, tokoh utama teori dualisme ini adalah Heinrich Triple. Menurut Triple, hukum internasional dan hukum nasional itu memiliki perbedaan dalam, yang pertama itu dalam subjek hukum, kemudian sumber hukum, kemudian struktur hukum. Perbedaan utama menurut dualisme hukum itu yang pertama itu internasional itu mengatur hubungan antar negara. Nah, sedangkan hukum nasional itu mengatur hubungan dalam suatu negara. Nah, konsekuensi teori dualisme ini, hukum internasional itu tidak dapat langsung berlaku dalam hukum nasional. Kemudian hukum internasional ini harus diubah terlebih dahulu menjadi hukum nasional melalui proses yang disebut ratifikasi. Nah, ratifikasi ini sendiri itu adalah proses pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum nasional. Nah, kita ambil contoh seperti jika di Indonesia itu jika Indonesia menandatangani perjanjian internasional, nah maka perjanjian tersebut itu harus diratifikasi oleh pemerintah dan DPR terlebih dahulu agar berlaku di Indonesia. Nah, jika belum diratifikasi, maka perjanjian tersebut itu belum berlaku sebagai hukum nasional. Nah, adapun ciri-ciri teori dualisme itu ada hukum internasional dan nasional itu terpisah. Nah, hukum internasional itu tidak langsung berlaku, kemudian harus melalui proses itu tadi ratifikasi, dan negara itu memiliki kedaulatan penuh. Jika kita di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas kelebihan
yang tadi kita akan membahas kelebihan dualisme. Nah, kelebihan dualisme ini sendiri yaitu untuk yang pertama melindungi kedaulatan negara. Ya, kemudian negara memiliki kontrol lebih. Nah, jika ini yang itu tadi kelebihan dan sekarang itu kekurangan. Nah, kekurangan dualisme itu yang pertama itu memperlambat kerjasama internasional. Nah, perbedaan. Sekarang kita berbicara mengenai perbedaan utama antara monisme dan dualisme. Nah, jika berbicara mengenai perbedaan, monisme ini menyatakan hukum internasional dan nasional itu adalah satu sistem. Nah, sedangkan di dualisme itu menyatakan keduanya adalah sistem yang berbeda. Nah, dalam monisme, hukum internasional itu dapat langsung berlaku, sedangkan dalam dualisme, hukum internasional itu harus diratifikasi terlebih dahulu. Jadi antara kayak ini dan sebelumnya itu sangat-sangat berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama, dan di mana pertanyaan itu ialah apakah Indonesia itu menggunakan monisme atau sebaliknya dualisme. Nah, jawabannya adalah Indonesia itu cenderung menggunakan teori dualisme. Hal ini kenapa bisa kita katakan seperti itu? Hal ini dapat kita lihat dari sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dalam pasal 11 Undang-Undang 1945 itu menyatakan bahwa presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian nasional. Nah, artinya perjanjian internasional harus disetujui dan diratifikasi terlebih dahulu. Nah, perjanjian internasional itu tidak langsung berlaku otomatis. Bukti lain Indonesia menggunakan dualisme dapat kita lihat seperti Indonesia itu memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Nah, undang-undang ini tuh mengatur bahwa perjanjian internasional itu harus diratifikasi melalui yang pertama itu undang-undang atau peraturan presiden. Nah, setelah diratifikasi barulah berlaku sebagai hukum nasional. Nah, dari contoh nyatanya itu seperti Indonesia meratifikasi perjanjian internasional HAM. Nah, setelah diratifikasi barulah perjanjian tersebut berlaku di Indonesia. Adapun kita ambil contoh lain seperti keputusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwasannya hukum internasional itu tidak berlaku tanpa ratifikasi. Nah, kesimpulan analisis itu bisa kita lihat Indonesia itu menggunakan teori dualisme karena hukum internasional tidak langsung berlaku kemudian harus melalui tadi yang namanya ratifikasi, kemudian memerlukan persetujuan dari DPR, adapun memerlukan transformasi ke hukum nasional. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari ini, yang pertama, hukum internasional itu memiliki daya ikat terhadap negara melalui prinsip San Servanda. Yang kedua, terdapat dua teori utama yaitu monisme dan dualisme. Nah, yang dimana monisme itu menyatakan hukum internasional dan nasional itu adalah satu sistem. Nah,
tetapi di dualisme itu menyatakan keduanya itu terpisah. Nah, yang ketiga, Indonesia itu menggunakan teori dualisme yang dimana karena hukum internasional harus diratifikasi terlebih dahulu sebelum berlaku. Nah, kemudian hal ini tuh menunjukkan bahwasannya kalau Indonesia itu tetap menjaga kedaulatan hukum nasionalnya. Nah, jadi mungkin dapat kita simpulkan seperti yang kita baca atau kita jelaskan seperti tadi, bahwasannya hukum internasional itu memiliki daya ikat terhadap negara melalui prinsip pasca sunt servanda. Nah, yang kedua itu terdapat dua teori utama, yaitu monisme dan dualisme. Nah, yang dimana monisme ini menyatakan hukum internasional dan nasional itu adalah satu sistem, sedangkan dualisme itu menyatakan keduanya itu terpisah, tidak sama gitu. Nah, dan yang ketiga, Indonesia itu menggunakan teori dualisme. Jadi ketika kita berbicara tentang pertanyaan tadi, nah di sini kita dapat menyimpulkan atau bisa menjawab pertanyaan tadi bahwasannya Indonesia itu menggunakan teori dualisme. Nah, kenapa bisa dikatakan dualisme? Karena hukum internasional itu harus diratifikasi terlebih dahulu sebelum berlaku. Nah, dengan adanya hal ini, itu tuh menunjukkan bahwasannya Indonesia itu tetap menjaga kedaulatan hukum nasionalnya. Baik, demikian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai daya ikat hukum internasional serta analisis teori monisme dan dualisme dan penerapannya di Indonesia. Kemudian kesimpulannya itu adalah Indonesia itu menggunakan teori dualisme karena hukum internasional itu tidak langsung berlaku dan harus melalui yang namanya proses ratifikasi terlebih dahulu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Indonesia itu menggunakan teori dualisme atau yang tadi dapat saya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.